Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Sebelumnya, kalian pasti sudah tahu apa itu akhlak terpuji kepada diri sendiri. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita perdalam wawasan dan pengetahuan tentang kelima hal tersebut. Namun, saya akan menayangkan cuplikan video animasi terlebih dahulu. Silahkan kalian amati dan kalian perhatikan video tersebut. Kemudian kalian simpulkan inti dari video tersebut. Setelah kalian amati video tersebut, apa sih nilai yang dapat kita ambil dari tayangan tersebut? Nah, di video tadi terdapat orang yang ingin menyeberang ke jalan, tetapi di tengah-tengahnya terdapat jurang, di mana tidak ada jembatan untuk dilewati. Kemudian, dua orang tersebut saling membantu untuk membuat jalan dengan menggunakan batu, sehingga mereka bisa menyeberang dari jalan satu ke jalan yang lain. Berdasarkan tayangan video animasi tersebut, kita dapat memahami makna dari ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga qanaah. Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab, dari kata ikhtaro, yakhtaru, ikhtiaron, yang berarti memilih. Sedangkan menurut istilah, ikhtiar yaitu bersungguh-sungguh untuk mencapai suatu hal yang diinginkan atau untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti halnya kita ketika belajar, kita harus bersungguh-sungguh supaya kita dapat sukses dan mencapai apa cita-cita yang kita inginkan. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya,
Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Berdasarkan penjelasan tersebut, inti dari ikhtiar yaitu kita harus senantiasa bersungguh-sungguh apabila kita ingin mencapai tujuan atau cita-cita yang kita inginkan. Pada poin kedua, kita akan belajar tentang tawakal. Seperti yang kalian telah ketahui, bahwa ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun, jangan lupa kita juga harus bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu tawakkala yatawakkalu tawakkulan, yang berarti berserah diri, pasrah, atau mewakilkan. Sedangkan menurut istilah, tawakal yaitu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh atau bisa disebut dengan ikhtiar. Allah senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa bertawakal kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah yang telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Setelah kita memahami makna tawakal, kita dapat mengambil inti dari penjelasan tersebut bahwa ikhtiar dan tawakal tidak dapat terpisahkan. Apabila kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh atau berikhtiar, kita hendaknya bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Namun, hal tersebut juga harus diiringi dengan doa. Pada poin ketiga, kita akan belajar tentang makna sabar. Sabar berasal dari kata bahasa Arab yaitu sobaro yasbiru sobron, yang berarti menahan atau tidak lekas marah. Sedangkan menurut istilah, sabar yaitu menahan jiwa dari rasa jengkel, menahan lisan dari berkeluh kesah dan marah, serta menahan anggota badan dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Di sini, Imam Ghazali membagi sabar menjadi 3 hal. Yang pertama, yaitu sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah. Dan yang ketiga, sabar dalam maksiat. Allah senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk selalu bersikap sabar. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sabar sangatlah penting diterapkan pada diri sendiri. Nah, selanjutnya kita memasuki pada poin keempat, yaitu syukur. Syukur berasal dari kata bahasa Arab yaitu syakara yashkuru syukron, yang berarti
terima kasih atau syukur. Secara istilah, syukur adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga dapat berupa ucapan terima kasih apabila hal tersebut sebagai ucapan rasa syukur kita atau ucapan rasa terima kasih kita kepada sesama manusia. Di sini, syukur dibagi menjadi 3 macam. Nah, cara kita bersyukur yaitu yang pertama dengan cara bil lisan atau bersyukur dengan lisan. Dan yang kedua yaitu bersyukur dengan badan. Dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan hati. Allah senantiasa memerintahkan hambanya untuk senantiasa bersyukur. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu, ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya kita selalu senantiasa bersyukur atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jangan lupa, seperti halnya yang telah tadi disampaikan bahwa bersyukur juga dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu syukur dengan lisan, yang kedua yaitu syukur dengan badan, dan yang ketiga yaitu bersyukur dengan hati. Selanjutnya, kita memasuki pada poin kelima pada materi pembahasan akhlak terpuji kepada diri sendiri, yaitu qanaah. Qanaah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qani'a yaqna'u qana'an qana'atan, yang berarti rela atau menerima. Sedangkan menurut istilah, qanaah adalah menerima dan rela apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya secara fisik sangat menentukan kerelaan seseorang atas pemberian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan hambanya untuk selalu berperilaku qanaah. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walinnisa'i nasibum mimma iktasabn was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam hal ini, bersifat qanaah juga bukan berarti tidak berusaha atau pasrah begitu saja. Maksud dari qanaah yaitu setelah kita berusaha, kita berikhtiar, kita bertawakal atau kita berpasrah diri kepada Allah, kita harus menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara bersikap qanaah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk akhlak terpuji kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu ikhtiar. Nah, ikhtiar dapat dilakukan dengan cara selalu berusaha tanpa putus asa untuk mencapai suatu keberhasilan. Dan juga berhati-hati dalam bersikap dan tidak lupa diiringi dengan doa. Selanjutnya yang kedua yaitu tawakal, dengan cara menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, serta berusaha dan berdoa untuk mencapai suatu harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu sabar, dengan cara tidak lekas marah dan tahan menerima cobaan,
serta berusaha mencari jalan keluar atau solusi apabila kita sedang menghadapi suatu permasalahan. Yang keempat yaitu syukur, dengan cara berterima kasih kepada Allah tiada henti atau senantiasa terus-menerus berterima kasih kepada Allah, serta suka bersedekah, berzakat, infak, dan juga beramal jariah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu qanaah, dengan cara menerima atau rela apa yang sudah Allah berikan kepada kita, dan juga jauh dari sifat iri dengki kepada orang lain. Setelah kita mempelajari apa sih makna dari akhlak terpuji kepada diri sendiri, sekarang saya minta kalian untuk membagi satu kelas ini menjadi 5 kelompok sesuai urutan absen kalian. Setelah kalian bergabung dengan kelompok masing-masing, saya akan meminta kalian perwakilan saja untuk mensimulasikan akhlak terpuji kepada diri sendiri sebagaimana yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini, di mana kelompok 1 akan mensimulasikan akhlak terpuji pada diri sendiri yaitu tentang ikhtiar, dan kelompok 2 akan mensimulasikan bagaimana cara kita untuk bertawakal, dan yang ketiga akan mensimulasikan tentang sabar, dan kelompok 4 akan mensimulasikan tentang syukur, dan kelompok 5 akan mensimulasikan bagaimana akhlak terpuji kepada diri sendiri yaitu qanaah. Silahkan kalian berdiskusi dan kemudian nanti akan saya panggil sesuai urutan kelompok untuk mensimulasikan di depan kelas. Selanjutnya, saya akan menampilkan beberapa ilustrasi dalam bentuk gambar, dan silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian deskripsikan secara singkat gambar tersebut. Kemudian silahkan perwakilan dari kelompok kalian untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Setelah kalian mensimulasikan dan berdiskusi tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, saya harap kalian sudah memahami apa inti dari akhlak terpuji kepada diri sendiri. Sebelumnya kita berikan aplaus kepada kalian semua yang telah berhasil mensimulasikan dan berdiskusi dengan benar. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu akhlak terpuji kepada diri sendiri dapat berupa ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan juga qanaah. Ikhtiar merupakan usaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu hal yang kita inginkan. Kemudian, tawakal yaitu berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu sabar. Sabar merupakan menahan hawa nafsu, menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh agama. Dan yang keempat yaitu syukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan yang terakhir yaitu qanaah. Qanaah merupakan menerima apa adanya atas apa yang diberikan Allah. Namun bukan berarti pasrah begitu saja. Qanaah juga harus diiringi dengan ikhtiar dan juga tawakal serta doa. Nah, anak-anak, silahkan kalian baca bab selanjutnya yaitu tentang akhlak tercela yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan tasbih dan hamdalah bersama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.